Cuman tetap harus diberi sanksi. Sanksi hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dikasih had. Hukumannya di dunia apa? Dipenggal lehernya. Kita sudah masuki bab tentang sholat dan hukuman orang yang meninggalkan sholat. At-tarhibu, ancaman, peringatan, min tarkis sholati, dari meninggalkan sholat. Ikhraj jiha, atau mengeluarkan sholat min waktiha, dari waktu yang sudah ditentukan, tahawunan. Tahawun itu apa? Karena ngentengin. Tahawunan, malas-malasan. An Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli bainas syirki, antara seorang laki-laki, antara seseorang, istilah laki-laki itu tidak harus laki-laki. Banyak bahasa Nabi itu laki-laki karena memang perempuan itu telah terhormat, disembunyikan di balik pengayoman laki-laki, tidak usah disebut-sebut. Jadi laki-laki tok, dari perempuan enggak, bukan begitu. Seperti talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Dalam hadis enggak ada muslimahnya, dan jangan ditambah muslimah juga. Tapi maksudnya muslimin, ya maksud di dalamnya adalah muslimah. Cuman sebagian mungkin yang membaca hadis langsung disambung muslimin wa muslimatin, enggak ada muslimahnya. Muslimin. Nah, ini laki-laki disebut tapi perempuan masuk di dalamnya. Karena bukan kekhususan laki-laki. Antara seorang laki-laki dengan kesyirikan adalah tarkus sholah. Jadi selagi ada sholah, nggak akan masuk syirik. Di saat meninggalkannya, masuk wilayah syirik. Inilah termasuk dalil yang digunakan oleh sebagian ulama, imam, yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Dengan bermacam-macam alasan, dengan alasan apapun. Cuman kita jelaskan pendapat para immah, ya. Sholat, meninggalkan sholat ada dua kelompok. Menurut jumhur ulama, mazhab kita Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, khususnya mazhab kita mengatakan bahwa jika ada orang meninggalkan sholat malas-malasan, selagi dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia melakukan dosa gede tapi masih muslim, masih dianggap seorang muslim. Kalau mati masih harus disolati, wajib kita menyolatinya, karena kita anggap sebagai seorang muslim mukmin. Ingat, kalau malas-malasan, kalau tanya gimana sholat hukumnya menurut kamu? Wajib. Kenapa kamu gak sholat? Aduh malas. Wajib? Wajib. Buang. Berarti dia masih mukmin. Cuman tetap harus diberi sanksi. Sanksi hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dikasih had. Hukumannya di dunia apa? Dipenggal lehernya. Wah, serem. Tapi setelah dipenggal lehernya, disolati loh ya. Dimandikan, disolati. Karena dia masih mukmin. Cuman jangan digambarkan menggalnya seserem itu. Ndak. Itu diistitab dulu, suruh tobat. Dikasih tempo tobat ya 3 hari. Ayo tobat, sholat. Sholatmu kemarin punya utang, bayar. Iya. Besok. Sudah hari kedua loh ya, sholat. Jadi pihak hakim atau mungkin polisi syariatnya lah yang menyuruh dia sholat. Dengan bahasa halus kasih motivasi. Istitab itu disuruh tobat itu kasih motivasi biar dia sadar, nggak boleh ya. Sholat ya, iya besok. Hari ketiga kok enggak. Nah, nih pedang di atas kepalamu nih. Kalau kamu tidak sholat, kira-kira kalau sudah sampai begitu mau sholat enggak kira-kira? Enggak langsung dipenggal klak begitu, enggak. Sudah dikasih pedang di atasnya, tetap enggak mau sholat, berarti dari kemarin dia pengen mati, sudah. Ya seperti itu. Itu mazhab kita adalah tetap dianggap orang beriman. Tapi dia melakukan dosa gede. Orang yang meninggalkan sholat fasik. Seorang fasik. Fasik itu akibatnya banyak. Seorang bapak tidak bisa menjadi wali lagi dan sebagainya, atau macam-macam. Seorang perempuan boleh minta cerai kalau suaminya seperti itu, karena apa? Melakukan dosa gede.
Cuman dia jangan langsung lah gara-gara dengar omongan Buya langsung minta cerai. Suruh sholat, diajari sholat dong. Mungkin selama ini Anda nyuruh sholatnya sambil marah-marah. Sholat Pak! Oh enggak begitu. Sekarang nyuruh sholatnya dengan kelembutan. Seperti itu. Menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang meninggalkan sholat, biarpun dia masih meyakini sholat itu wajib, meninggalkan sholat dengan malas-malasan tadi, hukumnya dianggap murtad, keluar dari iman. Makanya resikonya kan besar, selagi dikatakan murtad itu istrinya akan tercerai. Sehingga kalau Anda mendengar fatwa bahasanya kalau suami meninggalkan sholat maka langsung terceraikan istrinya, itu kan fatwa nanti. Meninggalkannya juga sangat sah karena sudah tercerai ibaratnya. Ini ada pembahasan. Cuman dalam madhab kita Imam Syafi'i tetap dia seorang mukmin, kalau meninggal akan dikubur di kuburan kaum muslimin. Nah, kalau menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau ada orang meninggalkan sholat, ada dua macam. Meninggalkan sholat dengan karena tidak percaya sholat itu wajib maka langsung kafir, ya jelas disepakati ini. Dia mengatakan sholat masih wajib, tapi kenapa kamu nggak mau sholat? Malas. Diingatkan sampai 3 hari, kalau tidak mau 3 hari tidak mau sholat, dipenggal lehernya dan dikubur tempatnya kuburan orang kafir, tidak boleh dikubur tempatnya orang beriman karena dia tidak beriman lagi, tidak dimandikan, tidak disolati, hanya ditanam saja begitu, karena dia bukan termasuk mayat yang terhormat karena meninggalkan sholat. Ini artinya biarpun menurut madhab jumhur ulama, dalamnya madhab Imam Syafi'i atau madhab Abu Ahmad bin Hanbal, semuanya berat, menunjukkan bahasanya dosa meninggalkan sholat adalah berat. Dan subhanallah ya, sholat itu kan pekerjaan yang paling ringan sebetulnya. Dengan cara kemudahan-kemudahan ternyata paling berat dilakukan. Subhanallah. Ada orang nggak ngapa-ngapain, sholat nggak bisa. Disuruh sholat iya nanti. Padahal dia adalah laki olahraga berjam-jam dia. Memikul beban di pundaknya berjam-jam. Berkilo-kilo dia bisa. Berjalan jauh dia bisa. Tapi tidak bisa melakukan sholat. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Ada di masalah sholat. Adapun hujahnya tentu ada. Bagaimana menurut madhab Imam Syafi'i? Ini kan ada hadis antara seorang laki-laki dengan kesyirikan hanya sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat dia masuk wilayah kafir. Ada hadis lagi an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ikatan perjanjian setia antara aku dengan mereka adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kufur. Ini yang dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang meninggalkan salat kafir. Ini yang dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Wa sahahu huwa wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala la na'rifu lahu illah. Dianggap tidak ada ilahnya, enggak ada permasalahannya ya hadis yang bisa dipakai. Sehingga dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Qala al-musannif dhahaba jama'atu minas sahabati wat tabi'in. Para sahabat tabi'in ada yang mengatakan ila kufri man taraka sholata. Kafirnya orang meninggalkan sholat. Jadi ada dinukil dari tabi'in seperti pendapatnya Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat biarpun dia masih percaya sholat wajib tetap dianggap kafir. Wa qala bihi minal fuqaha an-Nakhai al-Hakam ibnu Utaibah wa Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Wa qulu ba'du Syafi'iyyati ayatun. Ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan barang siapa meninggalkan sholat biarpun malas-malasan dianggap keluar dari iman. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis ini. Adapun ulama jumhur banyak riwayat-riwayat tentang yukhraju minan nari, dikeluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah, asalkan dia masih punya iman la ilallah akan keluar. Sehingga dalam termasuk kalau kembali kepada bahasan akidah kita ahli sunnati wal jamaati tidak seperti akidah khawarij. Pelaku dosa gede tidak dianggap kafir selain menyekutukan Allah saja. Orang tidak puasa dosa gede tapi tidak dikafirkan. Orang berzina dosa besar tidak dikafirkan. Cuman di sana ada kelompok kaum khawarij murtakibul kabirati, pelaku dosa gede dianggap keluar dari iman. Dan kaidah ini berlaku di dalam pembahasan perbedaan ulama tentang sholat. Sehingga akidah yang sudah kita pegangi bahwa pelaku dosa gede seperti meninggalkan sholat tidak dianggap kafir karena Allah sudah, Nabi Muhammad bersabda yukhraju minan nari, dikeluarkan dari
dari api neraka, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang dia mengatakan, meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa kana fi qalbihi, di dalam hatinya ada wa kana fi qalbihi minal khairi, ada kebaikannya, keimanannya, ma yazinu burrah, hanya segede jagung. Maksudnya selagi masih ada keimanan di dalam hatinya, maka dia adalah tidak abadi selamanya di neraka. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah mudahkan kita melakukan sholat. Allah menjauhkan kita dari meninggalkan sholat.